fungisida kontak dengan saya campur dengan fungisida sistemik, ini berhenti dan di sini tumbuh tunas. Nih, dia tumbuh tunas baru. Artinya dia sembuh. Tapi ini lebih baik kita lihat akar permasalahannya apa, kita ambil keputusan, langsung kita eksekusi. Jadi warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani, berjumpa lagi dengan saya Dianto lewat Tani Channel. Buat sahabat tani yang belum subscribe, terlebih dahulu di subscribe ya, supaya jika saya upload video ada pemberitahuan. Jangan lupa bunyikan loncengnya. Baik, kali ini posisi tanaman cabai saya teman-teman ya. Di sini ada kendala mengalami busuk batang. Ini seperti ini, akan saya tunjukkan. Ya, namanya budidaya pasti ada kendala teman-teman ya. Nih, ada satu busuk batang. Ini kemarin sudah saya melakukan pembelahan dan saya beri fungisida kontak dengan cara saya oles. Nah, tapi cara ini sangat merepotkan tentunya ya. Kita harus keliling ladang, mencari satu persatu untuk memberi obat seperti ini ya. Barang tentu sangat repot. Tapi memang cara ini sangat efektif. Tapi saya akan menggunakan cara yang lain ya teman-teman. Kali ini akan saya menggunakan cara dengan sistem pengocoran. Karena ini sangat mengancam ya, penyakit ini sangat mengancam sekali. Dia akan menular terus, tidak berhenti penyakit seperti ini. Karena saya memang bukan petani cabai ya teman-teman, saya ini pemula. Jadi di sini hanya berbagi apa yang saya terapkan di lahan saya, apa yang saya berikan ke tanaman saya hanya berbagi. Kalau jujur saya bukan petani cabai, cuman saya sudah melihat penyakit seperti ini di teman-teman petani cabai yang lain, di teman-teman saya. Ini menular, dia akan terus nggak berhenti kalau tidak ditangani. Nah, dengan cara seperti ini memang efektif, tapi sangat merepotkan. Kenapa saya bilang efektif? Kita lihat. Setelah saya melakukan pengolesan dengan fungisida kontak, dengan saya campur dengan fungisida sistemik dengan sistem oles, ini berhenti dan di sini tumbuh tunas. Nih, dia tumbuh tunas baru. Artinya dia sembuh, tapi tentu sangat repot ya teman-teman. Ini kalau misalnya tidak kita oles, dia akan menjalar terus sampai ke akar, habis mati dan nular ke temannya. Nah, saya akan melakukan pengocoran dengan dua bahan fungisida dan akan saya tambahkan kapur. Kenapa ada penyakit busuk batang ini? Kita harus mencari penyebabnya, akar masalahnya apa. Setelah saya melakukan penelitian di tanaman saya ini, ternyata tanahnya terlalu asam. Memang saya tidak punya pH meter untuk mengetahui tanaman ini asam atau tidak. Akan tetapi terlihat tandanya dengan keluar lumut di bawah pangkal tanaman. Nah, kita lihat di sebelah sana juga ya. Kita lihat di sebelah sini, dia sangat terlihat sekali lumutnya sampai, nah ini ciri-cirinya tanahnya asam. Mungkin nggak nampak di kamera ya teman-teman, tapi ini keluar lumut dan di pangkal batangnya ini ada lumut sekitar 3 cm. Nah, nanti dia akan lama-lama akan membusuk karena pH-nya drop. Jadi bakteri dan jamur berkembang dengan pesat. Saya sarankan buat teman-teman, kalau ada waktu, tambahkan kapur dolomit dengan sistem kocor ya teman-teman di lubang tanam ini, supaya pH-nya netral. Jadi jamur dan bakteri itu tidak berkembang dengan pesat. Dan kalau sudah kena, ini saya baru akan mencoba teman-teman ya, akan saya kocor kapur dolomit, saya campur dengan fungisida. Nah, nanti kedepannya akan saya upload hasilnya. Baik, kita akan melakukan pengaduan untuk
bahan-bahan apa saja yang saya gunakan. Yuk ikuti terus. Oke teman-teman, untuk bahan yang pertama saya akan memberikan kapur untuk bahan pengocoran kali ini ya. Ini kapur dolomit supaya pH-nya normal. Akan saya beri kira-kira aja. Ini akan saya beri kurang lebih 3 kilo, 3-4 kilo. Segini lah teman-teman ya, cukup ya. Untuk yang bahan kedua, fungisida saya menggunakan 2 fungisida kontak dan sistemik. Fungisida yang saya gunakan kali ini pertama mancozeb ya, berbahan aktif mancozeb, ini kontak. Terus yang kedua bahan aktif hexaconazole, ini sistemik ya teman-teman. Ini hexaconazole dengan carbidazim. Sebenarnya cukup hexaconazole aja sih, cuman ini berhubung saya ada ini, akan saya beri ini. Untuk 1 drum 200 liter ini akan saya kasih setengah kilo aja untuk fungisidanya, dan ini akan saya beri kurang lebih 250 ml. Jadi untuk busuk batang, layu, itu harus ditanganin dengan benar-benar cepat ya teman-teman. Kalau nggak menyebar dan lama-lama tanaman kita akan habis dan gagal panen. Jadi kalau sudah ada tanda-tanda 1 atau 2 batang, segera ditangani sedini mungkin ya. Itu saran saya. Jadi di pertanian ini tidak perlu mahal, yang penting disiplin dan teliti. Jadi kita sendiri yang mengetahui kebutuhan tanaman kita itu apa. Jadi bukan orang lain ya teman-teman. Jadi kita yang menanam, kita yang mengetahui apa yang diperlukan sama tanaman kita. Jadi kalau sudah ada tanda-tanda busuk kan kita yang tahu. Karena kita melakukan penyemprotan nanti kan kelihatan. Ini layu kenapa busuk. Jadi harus kita tangani. Harus cepat kita tangani. Jangan sampai parah baru kita tanya-tanya kepada orang lain, sedangkan orang lain sebenarnya tidak tahu. Untuk tanaman kita itu sebenarnya kita sendiri yang tahu, bukan orang lain ya. Jadi gitu teman-teman ya. Kita harus benar-benar teliti supaya tidak banyak mengeluarkan modal. Jadi ini untuk penanganan kali ini saya menggunakan itu kapur dolomit. Selanjutnya fungisida sistemik berbahan aktif hexaconazole. Banyak merek dagangnya ya, cari saja hexaconazole. Jadi untuk hexaconazole ini memang saya tidak jarang menyemprotkan untuk tanaman saya ya, kecuali itu kepepet. Karena dia pertumbuhannya akan stagnan. Bahan aktif keluarga triazole ini dia akan tanaman itu akan berhenti ya teman-teman. Dia akan berhenti pertumbuhannya. Seperti hexaconazole, defeconazole, dan lain-lain. Yang penting ujungnya zol itu akan menghambat pertumbuhan. Kalau emang ingin menggunakannya saat sudah berbuah. Tapi ini saya tidak akan menyeprainya, akan saya kocorkan. Dan ini kontak. Ya, ini namanya uji coba teman-teman ya. Tapi yang penting kita punya dasarnya. Dasarnya kalau memang dia jamur, dan jamurnya itu berasal dari akar, dari bawah, dari tanah, mungkin dengan cara seperti ini, walaupun ini baru uji coba, tapi ini saya yakin tepat gitu. Kita mengambil keputusan yang tepat. Jadi kalau kita semprot, karena dia berasal dari akar, itu tidak akan efektif. Jadi yang positif efektif kita kocorkan, kita luangkan waktu 1 hari ya teman-teman. Intinya kita jangan malas, kita luangkan 1 hari untuk menanganinya. Dan untuk mengocor 1 drum ini kan paling membutuhkan waktu 2 jam. Daripada kita hanya bingung ke sana sini, tanya sana sini, lebih baik kita lihat akar permasalahannya apa, kita ambil keputusan, langsung kita eksekusi. Jadi kita jangan terlalu bingung ya teman-teman. Jadi begitu saja kalau masalah tanaman ini. Kita sendiri yang tahu penyakitnya ini apa, menanganinya gimana. Kalau memang dia busuknya mulainya dari akar, ya kita obati dari tanahnya teman-teman ya. Kalau misalnya dia busuknya
busuk pangkal batang ini kan rata-rata busuk batang dan di pangkalnya saya perhatiin. Kalau saya melakukan penyemprotan itu kayaknya sepertinya kurang efektif, walaupun mungkin bisa saja sembuh. Tapi menurut saya kurang efektif. Lebih baik langsung kita berikan di akarnya dan dari atasnya juga nanti kita lakukan penyemprotan. Kalau kita tidak melakukan secara tepat penanganannya hanya akan menghabiskan biaya, penyakitnya belum tentu sembuh. Oke, baik, kita akan melakukan pengaduan ya teman-teman. Jadi kapur tadi sekitar 3 kilo akan saya masukkan ke drum, nanti kita susul ini, mungkin tidak usah saya video ya. Nanti terlalu panjang, teman-teman juga bosan. Oke, sahabat tani, inilah hasil aduannya dan akan saya kocorkan. Seperti ini keadaannya, akan langsung saya kocorkan. Mungkin cukup sekian ya dari saya, semoga video ini bermanfaat. Dan ini saya hanya berbagi pengalaman apa yang saya praktekkan di tanaman saya. Jadi boleh diikuti bagi yang mau dan boleh juga tidak. Itu terserah teman-teman ya. Ini saya hanya berbagi apa yang saya praktekkan di lahan saya mungkin. Yang penting ilmunya sudah nyampe, apa yang saya praktekkan ini udah nyampe ke teman-teman ya. Jadi tidak perlu saya videokan semua. Jadi mungkin cukup segitu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.